Bab 9. Menentukan goal, sasaran, dan target. Halaman 70. Langkah pertama yang efektif dan perlu dilakukan oleh seorang manajer adalah menetapkan goal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya beragam. Bisa berarti goal, tujuan, sasaran, objektif, angan, cita-cita, dan sebagainya. Semuanya benar. Agar memiliki pemahaman yang sama, dalam buku ini penulis menerjemahkan goal sebagai sasaran. Sasaran adalah suatu kondisi atau sebuah arah yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sasaran tidak bisa berdiri sendiri, harus selalu berpasangan dengan target. Jika tidak bersanding dengan target, sasaran akan menjadi sekadar keinginan, harapan, atau angan-angan yang sulit untuk diwujudkan. Target itu sendiri didefinisikan sebagai batas ketentuan atau norma yang ditetapkan untuk dicapai dari sebuah sasaran. Oleh karena itu, sasaran dan target adalah dua hal yang saling terkait. Meningkatkan omset penjualan adalah contoh sasaran. Dengan sasaran seperti ini, pencapaiannya akan sulit diukur karena belum ada norma keberhasilannya. Oleh karena itu, dalam sasaran tersebut perlu ditambahkan target berupa sejumlah angka dengan satuan tertentu. Misalnya, dalam satuan persentase atau dalam satuan rupiah. Dengan menggunakan contoh yang sama, setelah ditambahkan target maka kalimatnya akan menjadi seperti ini. Meningkatkan omset penjualan sebesar 50% dari tahun lalu, atau meningkatkan omset dari penjualan dari 50 miliar menjadi 75 miliar. Halaman 71. Nah, dengan adanya sasaran dan target yang jelas, maka kinerja manajer dapat diukur. Pengukurannya bisa dilakukan dengan cara melihat angka pencapaian dari sasaran dan target yang sudah ditetapkan, atau dengan cara membandingkan antara titik akhir yang mampu diraih dengan titik awal sebelum bekerja. Misalnya, seseorang berada di desa Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat dan ingin mendaki ke Gunung Ciremai yang memiliki ketinggian 3078 meter. Linggarjati adalah titik awal dan Gunung Ciremai adalah sasaran. Adapun puncak gunung adalah target. Dia dikatakan berhasil jika mampu mencapai puncak gunung tersebut dengan selamat. Bisa juga dia tidak mampu mencapai puncak gunung, tetapi berhasil mendaki hingga ketinggian 2000 meter. Halaman 72. Dalam konteks pekerjaan, meningkatkan omset penjualan dari X rupiah menjadi Y rupiah adalah contoh sasaran dan target bagi manajer penjualan. Meningkatkan produktivitas karyawan dari X kilogram per jam menjadi Y kilogram per jam adalah contoh sasaran dan target untuk manajer produksi. Meningkatkan omset dan meningkatkan produktivitas adalah sasaran. Adapun X adalah landasan dan Y adalah target. Sebenarnya, kita tidak mungkin bekerja tanpa sasaran. Itu karena saat kita bergerak ke suatu arah, pada saat yang sama kita menjauhi arah yang lain. Kita tidak bisa berjalan ke dua arah sekaligus. Kita perlu tegas memilih kemana akan pergi serta alasan kuat pergi ke sana. Masalahnya adalah, apakah sasaran tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu atau ditetapkan belakangan. Sasaran perlu dibuat dan ditentukan sejak awal sebelum kita bertindak, agar setiap langkah kaki yang diayunkan mendekatkan kepada pencapaian sasaran. Halaman 73. Bayangkan jika kita pergi keluar rumah tanpa menetapkan tujuan. Apa yang akan terjadi? Tidak jelas, bukan? Nah, begitu juga dengan sasaran organisasi. Jika kita tidak tahu kemana akan pergi, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Bagaimana mau sampai ke tujuan jika tujuannya tidak jelas? Oleh karena itu, tentukan dulu sasaran sebelum bekerja. Tanpa sasaran, seorang manajer tidak akan memiliki pegangan atau pedoman dalam melaksanakan aktivitas atau kegiatannya. Ibarat seorang nahkoda kapal yang sedang berada di tengah samudera luas tanpa mengetahui akan pergi kemana. Jika dia tidak tahu akan berlayar kemana, apakah akan membawa kapalnya ke benua Amerika, Eropa, atau Afrika, dia akan berada dalam ketidakpastian. Jika Anda seorang CEO perusahaan, sebagai langkah awal tetapkanlah terlebih dahulu akan dibawa kemana organisasi yang Anda pimpin. Misalnya, masa jabatan Anda adalah 5 tahun. Nyatakan dengan jelas apa yang ingin dicapai dalam 5 tahun tersebut, lengkap dengan satuan pengukurannya. Halaman 74. Jika Anda adalah seorang manajer fungsional, pahami dengan baik sasaran dan target perusahaan, goal direktur. Kemudian menurunkan atau menerjemahkan sasaran dan target tersebut sesuai dengan fungsi jabatan Anda. Nyatakan dengan jelas apa yang ingin dicapai atau diselesaikan sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan anggaran yang ditetapkan, serta kapan sasaran dan target tersebut ingin terlaksana. Misalnya,
Sasaran dan target perusahaan adalah meningkatkan laba perusahaan sebesar 10% dari pencapaian tahun sebelumnya. Manajer fungsional menurunkannya menjadi sebagai berikut. Manajer penjualan meningkatkan omset penjualan dan menurunkan anggaran promosi. Manajer produksi meningkatkan output produksi dan menurunkan biaya operasional dengan cara meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat produksi, menurunkan konsumsi energi, dan sebagainya. Halaman 75, penetapan sasaran. Penetapan sasaran adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dalam lingkup waktu tertentu. Ini berarti kita membuat perkiraan tentang keadaan pada masa depan. Sasaran yang kita tetapkan dikatakan tepat jika sasaran tersebut berkesesuaian dengan situasi, kondisi, dan lingkungan. Proses penetapan sasaran perlu dilakukan berdasarkan analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, kita perlu mengukur kemampuan kapasitas yang dimiliki, mengantisipasi keadaan pada masa depan, mengkaji berbagai ketidakpastian, melihat peluang dan memilih arah-arah terbaik, kemudian mengujinya dari berbagai arah pencapaian. Halaman 76. Dalam menganalisis lingkungan, para manajer perlu mengetahui aktivitas yang telah ada dan sedang, atau jika memungkinkan termasuk yang akan, dilakukan oleh para pesaing, peraturan atau undang-undang yang dapat mempengaruhi perusahaan, kebijakan makroekonomi pemerintah, perubahan perilaku konsumen, aspek politik, ekonomi, dan sosial, serta melihat kecenderungan dan perubahan terkini yang sedang terjadi dalam industri yang digeluti perusahaan, atau aspek teknologi. Setelah menganalisis lingkungan eksternal perusahaan, selanjutnya menganalisis sumber daya dan kemampuan atau keterampilan yang dikuasai perusahaan, meliputi model keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengalaman, keahlian teknis, keahlian manajerial, sistem informasi, kemampuan fungsi penjualan, produksi, layanan pelanggan, serta riset dan pengembangan. Jangan sampai sasaran sudah ditetapkan, tetapi tidak ada ketersediaan sumber daya yang cukup. Jika begitu, sebesar apapun upaya yang dilakukan akan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, penetapan sasaran perlu disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan, termasuk di dalamnya melihat kemungkinan ancaman yang akan dihadapi dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Halaman 77. Peluang adalah faktor eksternal yang memiliki kecenderungan positif bagi perusahaan. Ancaman adalah kecenderungan negatif faktor eksternal kepada perusahaan. Kekuatan adalah setiap keunikan sumber daya atau setiap keunggulan fungsional yang dimiliki perusahaan. Adapun kelemahan adalah ketidakmampuan atau tidak dimilikinya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan. Merumuskan sasaran. Setelah sasaran dipilih, langkah berikutnya adalah merumuskan sasaran tersebut agar menjadi sasaran yang baik, sehingga saat dinyatakan secara tertulis, sasaran tersebut dapat mudah dipahami maksudnya. Untuk memudahkan proses penyusunan sasaran, kita dapat menggunakan satu di antara manajemen tools yang cukup efektif dan sering digunakan oleh banyak perusahaan, yaitu SMART Goal. Halaman 78. SMART adalah akronim dari 5 langkah untuk memandu dalam penetapan sasaran. Penggunaan istilah ini pertama kali diketahui dalam manajemen review yang diterbitkan November 1981 oleh George T. Doran. Kemudian digunakan oleh Peter Drucker dalam konsep manajemen by objective. Tidak lama kemudian, Robert S. Rubin menulis tentang SMART Goal dan dalam sebuah artikel untuk The Society for Industrial and Organizational Physiology dengan arti yang berbeda. Setelah itu, ada banyak sekali orang yang membuat akronim SMART secara berbeda-beda. Kita bisa menggunakan pendekatan yang mana saja karena secara prinsip tidak ada perbedaan yang berarti. Menyikapi perbedaan tersebut, kita hanya perlu memahami bahwa tidak ada yang benar dan salah untuk masing-masing singkatan tersebut. Halaman 79. Dalam buku ini, singkatan yang digunakan specific, measurable atau terukur, attainable atau dapat dicapai, relevan atau saling terkait, timely atau tenggat waktu. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam menyusun SMART Goal. Spesifik, bersifat khusus. Unsur pertama dalam SMART menekankan pentingnya penetapan sasaran yang spesifik. Spesifik maknanya bersifat khusus, tidak terlalu umum, serta tidak mempunyai arti yang bias, ambigu, atau banyak arti. Ditulis dengan bahasa yang jelas, ringkas, dan sederhana sehingga mudah dipahami oleh orang awam sekalipun.
Bangun sepagi mungkin adalah contoh saran yang kurang spesifik, ataupun bangun jam 3 pagi adalah contoh saran yang spesifik. Meningkatkan daya saing perusahaan agar mampu bertahan di tengah persaingan yang ketat adalah contoh sasaran yang terlalu umum dan bersifat ambigu. Menurunkan harga pokok produksi dari 9.000 menjadi 8.500 adalah sasaran yang lebih jelas sebagai upaya meningkatkan daya saing perusahaan. Jadi market leader di Indonesia adalah sasaran yang masih terlalu umum. Meningkatkan penguasaan pasar nasional dari 30% menjadi 50%. Untuk menjadi market leader di Indonesia adalah contoh perawatan sasaran yang lebih spesifik dibandingkan dengan hanya menyebut menjadi market leader di Indonesia. Halaman 80. Meningkatkan kompetensi karyawan adalah contoh sasaran yang kurang spesifik. Meningkatkan kompetensi pelaksanaan bagian produksi dari skala skill index 3,5 menjadi skala 4,0 adalah contoh yang lebih spesifik. Measurable atau dapat diukur. Sasaran harus bisa diukur dan memiliki satuan unit pengukuran yang jelas. Satuan unit pengukuran di sini bisa dalam berbagai bentuk, seperti rupiah, persentase, kilogram, liter, menit, jam, kilogram per jam, rupiah per jam, dan sebagainya tergantung dari parameter yang akan diukur. Karena sasaran dapat diukur secara kuantitatif, setiap tahap kemajuannya mampu ditelusuri dan dapat ditindaklanjuti. Dengan begitu, kita bisa memantau perkembangan pencapaiannya secara bertahap sampai batas waktu yang telah ditetapkan. Misalnya, untuk mengukur puas, kurang puas, dan tidak puas. Pengukuran seperti ini tidak bisa dikuantifikasi, namun kita bisa menggunakan CSI, Customer Satisfaction Index, yaitu analisis kuantitatif berupa persentase pelanggan yang senang dalam suatu survei kepuasan pelanggan. Halaman 81. Attainable atau dapat dicapai. Rumusan attainable menekankan tentang pentingnya menetapkan sasaran dan target yang menantang, tetapi realistis dan dapat dicapai. Artinya target tidak boleh dibuat terlalu sulit sehingga dianggap sebagai hal yang mustahil untuk dicapai, tapi juga tidak boleh terlalu mudah agar tidak disepelekan oleh anggota tim. Terlalu sulit atau terlalu mudah dapat menurunkan motivasi. Target juga tidak tergantung pada pencapaian masa lalu. Dalam banyak kasus, ada perusahaan yang dengan sengaja memasang target yang tinggi meskipun sejak awal sudah tahu tidak mungkin dapat diraihnya. Hal ini biasanya dilakukan karena ada tujuan-tujuan khusus. Sasaran yang baik harus dapat dicapai, tapi tetap ada tantangannya. Target yang tidak boleh mengawang-awang melampaui potensi yang dimiliki, harus sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, sehingga tidak bisa dicapai. Ataupun sebaliknya, terlalu mudah sehingga merasa tidak ada tantangannya. Sasaran boleh dianggap tidak masuk akal oleh pihak lain, karena cara pandang dan kemampuan konseptual bisa berbeda. Asalkan memiliki alasan yang kuat disertai dengan dukungan data, fakta, serta keyakinan untuk mencapainya. Halaman 82. Relevan atau selaras atau saling terkait. Proses penyusunan sasaran perusahaan yang ideal dilakukan secara top-bottom, dari atas ke bawah. Pertama-tama dirumuskan oleh pemimpin perusahaan atau direktur utama, kemudian diturunkan ke tingkat manajemen di bawahnya. Jika Anda seorang direktur utama atau CEO, pastikanlah bahwa sasaran yang ditetapkan selaras dengan visi misi dan tujuan jangka panjang perusahaan. Tantangan dalam menetapkan sasaran pada tingkat ini adalah perubahan dunia bisnis yang begitu cepat dan kadang tidak menentu. Disinilah kepiawaian seorang CEO diuji. Bagaimana dia mampu merumuskan sasaran yang relevan dengan situasi dan kondisi bisnis terkini, tetapi tidak melenceng dari tujuan pendirian perusahaan. Kepiawaian ini tentu tidak lepas dari kecakapan yang dikuasai oleh CEO tersebut. Jika Anda seorang direktur atau manajer fungsional yang memimpin suatu fungsi organisasi, Anda perlu memastikan sasaran yang dibuat selaras dengan sasaran perusahaan yang sudah ditetapkan. Untuk memastikan sasaran yang dibuat saling terkait atau berhubungan, baik terhadap sasaran jangka panjang perusahaan maupun terkait antar bagian atau fungsi lain, biasanya dirumuskan dalam rapat bersama seperti rapat kerja, rapat tahunan, business plan meeting, dan sejenisnya. Halaman 83. Timelines atau ada tenggat waktu. Sasaran yang ditetapkan perlu diikat dengan batasan waktu pencapaiannya. Kapan sasaran tersebut harus dicapai, jangan sampai tidak ada batasan waktu. Penetapan batas waktu juga dimaksudkan untuk menciptakan kemendesakan atau sense of urgency.
sehingga mendorong seseorang untuk segera menyelesaikannya. Sikap ini juga dapat menciptakan budaya mementingkan yang utama dan mengikis paham alon-alon asal kelakon yang sudah tidak sesuai. Budaya yang sudah turun-temurun ini jika diterapkan dalam dunia kerja dan bisnis zaman now dapat menjerumuskan kita dalam zona nyaman. Untuk mencapai efektivitas yang tinggi, tetapkan sasaran untuk setiap bagian sebanyak 3 sasaran saja. Jangan terlalu banyak. Fokuslah pada sasaran utama. Hasil kajian yang dilakukan oleh Franklin Covey Co menunjukkan hasil berikut.